Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung nilai dengan menggunakan metode scatter graph. Namun, pada sebelumnya perlu kita ketahui bahwa metode ini dapat digunakan untuk menganalisis suatu perilaku biaya. Dalam metode scatter graph ini, suatu biaya yang dianalisis disebut dengan variabel dependen dan diplot di sepanjang garis vertikal atau biasa disebut dengan sumbu Y. Sedangkan untuk aktivitas terkait disebut dengan variabel independen seperti biaya tenaga kerja langsung, jam mesin, dan unit output. Ini diplot di sepanjang garis horizontal atau biasa disebut dengan sumbu X. Nah, pada kesempatan ini saya mengambil data atau soal dari buku William Carter yang diterbitkan pada tahun 2017, yaitu Akuntansi Biaya edisi 14 buku 1 dengan penerbit Salim Mampet. Nah, untuk kelebihan dari metode scatter graph ini, kita bisa memvisualisasikan data menjadi sebuah grafik atau grafis ya. Jadi caranya kita blok dari data Januari sampai Desember. Lalu kita pergi ke insert, lalu pilih chart, lalu pilih chartnya ini yang titik aja biar enak. Nah, jadi kita bisa ketik judulnya menjadi metode scatter graph. Untuk mengubah ini kita bisa langsung pergi ke grafiknya, lalu di sebelah kanannya ada icon plusnya. Kita centang yang exist titles. Nah, jadi kita langsung ubah aja. Ini biaya listrik. Untuk yang ini jumlah lembaran. Jadi kita bisa langsung ubah ini skalanya mau berapa. Tinggal klik 2 kali aja di sini. Nah, ini keluar ya. Jadi kita langsung ganti yang maksimumnya ini. Mau 500 atau 400 atau 1000. Jadi gitu untuk mengubahnya. Ini juga sama, kita klik 2 kali aja. Nah, kita ubah yang maksimumnya ini berapa, maunya kita itu berapa gitu. Lalu kita bisa menarik garis lurus atau garis linier dari titik pertama sampai titik terakhir. Caranya sama. Klik icon plus yang di samping grafik, lalu pilih yang trend line. Nah, setelah itu kita bisa mengetahui persamaannya itu seperti apa. Itu dengan menggunakan metode regresi. Caranya sama. Kita klik yang icon plusnya tadi, lalu pilih yang trend line, lalu pilih yang more option, lalu kita centang yang display equation on chart. Lalu jika kita mau mengetahui R-square-nya itu berapa, caranya sama, pilih yang plus tadi, trend line, more option, lalu centang yang display R-square value on chart. Nah, jadi setelah itu ini udah kita tahu persamaannya itu berapa sama R-square-nya. Jadi gitu. Lalu kita hitung biaya tetap dan biaya variabelnya dari data ini itu berapa dengan cara menggunakan rumus Y sama dengan A plus BX. Di mana Y itu adalah total biaya dan A-nya ini adalah biaya tetap, untuk B-nya biaya variabel, untuk X-nya adalah konstanta. Nah, langsung aja kita mencari biaya variabelnya dulu ya. Caranya itu kita pilih data yang mana, karena untuk metode scatter graph ini kita bebas mau pilih data yang pertama, kedua, yang terendah, tertinggi, yang tengah, atau yang manapun itu. Jadi bebas, tidak berpacu pada yang data terendah, data tertinggi, atau yang tengah. Di sini saya mau ambil titik yang pertama ini sama yang titik tengah ya. Jadi untuk titik yang pertama ini 1400, jadi kita tandain aja biar tidak bingung ya. Lalu untuk yang titik tengahnya ini adalah 1900, karena di sini ada 2, jadi saya pilih yang bulan Maret. Nah, setelah itu langsung kita mencari biaya variabel dengan cara untuk yang biaya yang titik ketiga ini yaitu 435 dikurangi dengan biaya yang titik pertama yaitu 400. Lalu dibagi dengan jumlah lembarannya itu 1900 dikurangi dengan 1400.
sama dengan lalu 435 kurang 400 itu sisa 35. Lalu untuk yang 1900 dikurang 1400 sisa 500. Lalu untuk 35 dibagi 500 ini sekitar 0,07. Jadi langsung kita cari biaya tetapnya itu berapa dengan cara pakai persamaan yang tadi ya, yang Y sama dengan A plus BX, dimana Y-nya ini kan biaya, jadi kita ambil yang titik pertamanya ini aja ya, yang 400. Caranya kita cari untuk B-nya ini adalah biaya variabel yaitu 0,07. X-nya ini adalah konstanta dari biaya 400 yaitu 1400. Jadi langsung A sama dengan 400 dikurangi 0,07 dikalikan 1400 sekitar 98. Jadi A sama dengan 302. Jadi kita langsung mencari persamaannya, yaitu kita kembali ke persamaan Y sama dengan A plus BX. Y-nya ini kita tetapkan, untuk A-nya ini 302, Y-nya ini 0,07, X-nya tetap. Nah, untuk biaya dari metode scatter graph yaitu Y sama dengan 302 ditambah 0,07X. Jadi kita bandingkan dengan persamaan yang metode regresi tadi ya. Jadi untuk persamaan yang dari metode regresi yaitu Y sama dengan 257,5 ditambah dengan 0,1013X. Untuk yang scatter graph yaitu Y sama dengan 302 ditambah 0,07X. Memang perlu kita ketahui bahwa perhitungan setiap metode itu berbeda, tetapi hampir sama untuk nilainya ya. Jadi di sini kita lihat ini hampir sama sebenarnya, ya memang beda untuk setiap metode. Jadi untuk kelebihan dari metode scatter graph ini yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu bebas untuk memilih data yang mana. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih.